Sauko sini di Sidoarjo mulai dibangun ulang dengan dana APBN kita sebesar 125 miliar. 125 miliar uang rakyat dipakai buat membangun ulang satu pesantren yang masalahnya bangunannya itu roboh karena kelalaian pribadi. Jadi kenapa rakyat yang harus ikut bayar? Kita semua tahu kok bahwa robohnya pesantren tersebut itu bukan karena gempa, bukan karena bencana, itu murni karena kelalaian. Kelalaian pada saat pembangunan. Dan sekarang yang menutupi kelalaian tersebut itu siapa? Ya pakai duit rakyat, uang rakyat yang uang kita yang tiap bulan dipotong dari hasil keringat kita, dari apa yang kita beli. Ini menjadi pertanyaan simpel, Pak. Kenapa kelalaian pribadi itu dibayarin oleh negara? Waktu awal-awal statement ini keluar, waktu awal-awal bangunan pondok pesantren ini rubuh dan pemerintah mengatakan ikut mau membangun ulang, banyak warga yang nggak setuju dan ini adalah sesuatu yang wajar ya kan? Karena ini bukan uang pribadi pejabat, bukan uang saku kementerian, ini APBN ya, yang which is APBN adalah duit seluruh rakyat Indonesia. Harus kalian garis bawahi dulu ya, ini bukan soal benci agama, bukan soal anti pesantren, bukan. Ini soal prioritas anggaran di negara kita di tengah kondisi rakyat yang kalian tahu sendiri. Kita tinggal di negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau pemerintah bantu satu lembaga agama dengan angka yang udah ratusan miliar, publik itu wajar buat bertanya, apakah pemerintahan kita itu adil pada agama-agama lain? Apakah rumah ibadah lain yang ada di tanah pribadi ketika rusak itu dibangun ulang menggunakan APBN? Kalau tidak adil, jangan salahkan rakyat kalau mempertanyakan kebijakannya. 120 miliar itu uang gede loh Pak, bukan uang kecil. Rakyat berhak bertanya, mana rincian anggarannya, kenapa prosesnya sepertinya terburu-buru, siapa kontraktornya, siapa pengawasnya, apa spek pembangunannya, karena ini uang negara ya, bukan uang sumbangan pribadi dari kantong Anda. Yang bikin publik bingung ya, pembangunan ulang ini langsung digaspol, padahal nggak ada tuh persetujuan dari publik, nggak ada konsultasi dari kami yang uangnya dipakai, nggak ada penjelasan detail yang terbuka kepada kami. Uang rakyat yang dipakai, tapi rakyat sendiri nggak dilibatin. Kita ambil satu contoh kasus lain dari Teradron lah. Pemiliknya itu langsung ditahan karena kelalaian pembangunan gedungnya itu tidak menyediakan tangga darurat dan menimbulkan korban. Nah, saya sekarang sebagai rakyat itu bertanya hal yang sama. Kalau kelalaian Teradron aja ya bisa diproses hukum, kenapa kelalaian pembangunan pondok pesantren itu tidak ada sanksinya? Malah ya, yang punya pondok pesantren dapat bangunan senilai 125 miliar dari negara. Nah, ini yang bikin masyarakat bertanya ya, standar hukumnya itu sama atau berbeda-beda tergantung siapa yang punya, siapa pemiliknya. Ini logikanya di mana? Kalau hukum mau adil, yang adil lah buat semua. Jangan tergantung siapa yang punya bangunan. Dan yang bikin kita makin panas ya, saudara-saudara kita di Sumatera masih tidur di tenda, masih trauma, masih kehilangan rumah, masih nunggu hunian tetap dari pemerintah. Mereka butuh pembangunan ulang yang nyata, butuh pemerintah hadir secara cepat dan total. Tapi kok pemerintah malah mengalokasikan 125 miliar untuk pembangunan ulang satu gedung yang roboh karena kelalaian pribadi. Sementara ribuan keluarga yang menjadi korban bencana alam banjir bandang di Sumatera itu masih menunggu harapan. Itu apakah itu adil bagi kita? Rakyat sebenarnya udah mulai curiga. Jangan-jangan ini menjadi kepentingan politik untuk pemilu mendatang. Karena historinya itu gitu-gitu terus ya. Bangun bangunan tertentu, ambil simpati, panen suara. Ini kita nggak nuduh loh Pak. Kita cuma bertanya, kalau memang bersih, mana transparansinya? Kalau memang mau adil, mana adilnya? Apakah ada dana juga untuk membangun tempat-tempat ibadah agama lain? Mengapa proses ini tuh begitu cepat tanpa proses yang terbuka? Kenapa rakyat nggak diajak bicara padahal itu uangnya adalah uang rakyat? Rakyat cuma minta keadilan dan transparansi. Di negara Bhinneka Tunggal Ika ini, apakah tempat ibadah lain bisa dibangun menggunakan APBN dari negara kita? Apakah saudara-saudara kita mendapatkan bantuan yang maksimal ketika terkena bencana? Karena kalau kelalaian pribadi ditanggung oleh negara, itu kalau ratusan miliar bisa cepat keluar, tapi saudara-saudara kita di Sumatera masih menunggu perhatian, ya wajar kalau publik itu mulai mengeluarkan suara. Ini bukan tentang bantuan Pak, ini tentang keadilan penggunaan uang-uang kami. Oke kalau kalian bilang Pak Purbaya kan udah mengalokasikan sebesar 60 triliun untuk bantuan saudara-saudara kita di Sumatera. Tapi harus kalian garis bawahi dulu ya, bantuan 60 triliunnya yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya itu memang bantuan dari bencana alam. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah bantuan sebesar 125 miliar yang dialokasikan buat pembangunan ulang pondok pesantren itu ada di anggaran kelalaian? Kelalaian dari pihak pribadi. Kalau memang ini benar ada dan bisa, ayolah ya, pemilik-pemilik tempat ibadah agama-agama lain, tolong ajukan kepada pemerintah untuk pembangunan ulang tempat ibadah-ibadah kalian. Biar kebijakan ini memang tidak terkesan ada di pihak satu agama aja.